Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan baik ini hari Jumat ya, subuh di hari Jumat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, tentang dosa-dosa besar. Ya. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-11 ya. Kemarin dosa besar yang ke-10 adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i dan tanpa rukhsah. Sengaja buka puasa padahal dia sehat dan seterusnya ya. Maka ini termasuk bagian dari dosa besar yang ke-10. Nah, sekarang dosa besar yang ke-11. Apa itu dosa besar yang ke-11? Dosa besar yang ke-11 adalah at-tawalli yaumaz zahaf, yaitu melarikan diri dari medan pertempuran. Kabur, lari dari peperangan ya. Jadi dosa besar yang ke-11 adalah at-tawalli ya yaumaz zahaf, yaitu melarikan diri dari pertempuran. Kabur, lari ya dari medan peperangan. Ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena lari dari peperangan itu melemahkan kaum muslimin. Ya, satu saja umat Islam atau kaum muslimin, satu orang saja kabur, maka apa? Hati-hati para muslim yang lain ketika berjihad berperang itu goyah. Ya, maka apa? Satu orang ini bisa menyebabkan mungkin apa? 10 akan ikut lari, melarikan diri. Maka apa? Ketika ada orang yang kabur dari medan peperangan, maka ini melemahkan pasukan umat Islam dan menjadi celah kekalahan umat Islam. Sehingga apa? Orang-orang kafir merasa kuat. Kenapa? Karena kaum muslimin satu persatu melarikan diri. Ya, dan ini penyakit. Ketika satu kabur, maka penyakit ini akan menular kepada yang lain. Ya, lebih baik kabur daripada apa? Mati. Maka apa? Penyakit ini menular, ya, dan melemahkan kekuatan kaum muslimin dan mengantarkan kepada kemenangan orang-orang kafir. Maka apa? Ini termasuk dosa besar. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 16 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir ya. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu. Oh ini. Barang siapa yang membelakangi mereka. Loh, membelakangi mereka maksudnya apa? Mereka mundur. Ya, mereka lari, kabur dari medan pertempuran, peperangan, dari medan jihad, ya. Ketika itu ya bersama Rasul dan bersama para sahabat. Ketika mereka lari kabur, ya. Di waktu itu, ya, illa mutaharrifan liqital,
Kecuali dia kabur hanya untuk mengatur siasat, maka ini tidak mengapa. Dia mundur sejenak mengatur siasat. Ini tidak mengapa, ya. Au mutahayyizan, atau hendak menggabung dengan pasukan lain. Ya, mutahayyizan ila fi'atin. Ya, maka mundur sejenak untuk mengatur siasat, kemudian menyerang lagi, ini tidak mengapa. Mundur sejenak untuk gabung dengan pasukan yang lain untuk bertambah kekuatan, baru menyerang lagi, ini tidak mengapa. Ya, tidak apa-apa. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Yang celaka adalah apa? Yang dia mundur, yang dia lari, namun tidak kembali lagi ikut perang. Sudah ketemu musuh, takut, ya. Kemudian dia lari kabur, pulang ke rumah, meninggalkan medan pertempuran. Maka inilah yang menyebabkan dosa besar. Maka Allah mengatakan faqad ba'a bi ghadabin minallah. Ya. Maka sungguh dia membawa kemurkaan Allah. Dia pulang dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Loh, karena kaidah mengatakan sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang diancam kemurkaan oleh Allah, diancam laknat oleh Allah, diancam neraka, ya, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Loh, di sini ada dua, diancam kemurkaan Allah. Orang yang lari dari medan perang, kabur, tidak kembali lagi, pulang ke rumah, tidak balik lagi, gitu ya. Maka ini termasuk dosa besar. Kenapa? Yang pertama, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan akhirat, murka. Allah kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan menempatkan dia, orang yang lari dari medan pertempuran, Allah akan menempatkan dia berada di neraka jahanam. Ya, di neraka jahanam, di dunia akhirat mendapatkan kemurkaan dari Allah, hidupnya dimurkai pokoknya, di dunia dimurkai oleh Allah. Di akhirat apalagi? Dan pada hari kiamat, di akhirat Allah akan menempatkan dia di mana? Di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Di neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Kemudian apa? Sabda Rasulullah SAW, ya, berkenaan dengan orang yang lari dari medan pertempuran adalah ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan kalian di dunia dan akhirat. Apa salah satunya? Fadzakara minha, Rasulullah menyebut salah satu di antaranya adalah at-tawalli yaumaz zahf, yaitu orang yang ia melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, orang yang melarikan diri dari medan pertempuran, maka dia telah berbuat dosa besar. Ya, kalau seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya apa? Tadi mendapatkan kemurkaan dari Allah. Yang kedua, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Meskipun ya di neraka ini tidak kekal. Dia sebagai muslim. Ya. Cuma apa? Karena telah melakukan perbuatan dosa besar, maka dia harus menebus dosanya itu di neraka terlebih dahulu. Ya, di neraka terlebih dahulu. Maka para ulama mengatakan di sini menyebutkan bahwasanya ancaman ini ya tidak menjadikan seseorang kafir. Tidak menjadikan seorang kafir. Lari dari medan pertempuran kemudian lantas menjadikan kafir, tidak. Ya. Ya, menyebabkan turunnya murka Allah, iya. Ya, dunia akhirat. Kalau nggak tobat pun sama. Kemudian apa? Menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam, tapi tidak menyebabkan kekekalan di neraka. Ya, jadi tidak kekal di neraka. Tapi ini termasuk dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan hamba-hambanya yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi keimanan. Tapi kan tidak tahu kapan dikeluarkannya. Ya. Di sini Nabi dan Allah dan Nabi-Nya tidak menyebutkan kapan dikeluarkannya. Tapi intinya adalah apa?
mereka telah berbuat dosa besar. Kenapa alasannya? Karena melemahkan kekuatan kaum dan menguatkan atau menjadikan kemenangan bagi orang-orang kafir. Dan ini penyakit. Ketika satu mundur, maka yang lain itu juga ikut akan mundur, merasa lemah, merasa takut dan seterusnya. Maka ini penyakit, ya. Jangan sampai kita terjangkit penyakit seperti ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Allahumma subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.